Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya untuk kita panjatkan kepada Allah. Beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat telah diberikan kepada kita, dengan harapan kita selalu melantunkan rasa syukur kita, tahmid kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan hasil daripada syukur itu kepada kalian. Wala in kafartum, akan tapi kalau seandainya kalian kufur terhadap nikmat Allah, Allah katakan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku adalah sangat pedih. Saudara-saudara sekalian, insyaallah tema kajian kita pada sore hari ini adalah sedikit berbicara tentang zakat fitrah. Tidak terasa dalam hitungan hari dan tidak terasa kita sudah melalui hari-hari di bulan Ramadan pada hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita sudah masuk pada hari ke-25 di bulan Ramadan. Berarti dalam hitungan insyaallah tanggal 26, 27, 28, 29 ya, insyaallah kalau nanti di akhir bulan Ramadan masuk bulan Syawal, hilal Syawal terlihat, maka insyaallah tinggal 4 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan dan Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau Allah tidak terlihat Syawal, kalau Allah tidak terlihat hilal Syawal, maka akan digenapkan menjadi 30 hari sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu bi ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in kum 'alaikum fa akmilul iddata 30." Lakukanlah saum Ramadan karena melihat hilal, dan akhirilah berbukalah dari saum Ramadan karena juga melihat hilal. Fa in kum 'alaikum, dan apabila tertutup awan, tertutup hilal tersebut baik oleh awan ataupun mendung bagi kalian, maka fa'akmilul iddata 30, maka sempurnakanlah jumlah hari-hari bulan tersebut menjadi 30 hari. Karena dalam hitungan Hijriah yang namanya satu bulan hanya 29 malam. Saudara-saudara sekalian, karena dalam hitungan hari insyaallah kita akan memasuki satu amal ibadah baru, satu syariat baru yang dikatakan dengan zakat fitrah, atau juga dikatakan dengan zakat Ramadan kalau di dalam madhab Syafi'i, di mana zakat fitrah ini diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan dan disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' berupa kurma, ataupun berupa 1 sa' dari kurma, atau 1 sa' dari gandum yang diambil dari budak ataupun orang yang merdeka. Wa dzakarul untha, baik laki-laki atau perempuan, was-shaghir wal kabir, baik itu anak kecil ataupun yang sudah dewasa dan tua dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan
untuk diberikan, untuk diserahkan kepada mustahiknya, kepada yang berhak sebelum keluarnya orang-orang menuju salat Id. Dari hadis ini menunjukkan menurut madhab Imam Abu Hanifah, menurut madhab Hanafi, ya, dan juga menurut Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, dan begitu juga menurut Imam Syafi'i di dalam qaul qadimnya, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kewajiban zakat fitrah itu adalah dimulai dari semenjak fajar shadiq, semenjak dari masuknya waktu subuh, ba'da salat subuh, dimulai dari waktu subuh ya saat 1 Syawal, masuknya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Akan tetapi ya menurut mazhab yang lainnya, menurut mazhab Imam Syafi'i di dalam ya mazhab jadidnya, di dalam qaul jadidnya, juga menurut mazhab Imam Ahmad, menurut Imam Ishaq bin Rahawi, dan begitu juga menurut Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, kewajiban zakat fitrah adalah dimulai dari semenjak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, memasuki 1 Syawal, yaitu pada malam takbiran. Ya, jadi ini ada dua pendapat kapan diwajibkannya zakat fitrah. Pertama mengatakan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya zakat fitrah diwajibkan dimulai dari waktu subuh pada tanggal 1 Syawal, sebelum seseorang pergi ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat Idul Fitri. Dan menurut mazhab yang kedua, menurut pendapat yang kedua, kewajiban zakat fitrah adalah dimulai dari semenjak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan memasuki tanggal 1 Syawal. Kemudian apa tujuan zakat fitrah ya diwajibkan di dalam Islam? Tujuannya tidak lain adalah ya untuk membersihkan jiwa kita yang kotor. Di mana di dalam saum kita, di dalam Ramadan kita, ini ada hal-hal ucapan yang sia-sia. Ada hal-hal yang kotor yang telah kita lakukan pada saat ya bulan Ramadan kita melakukan siyam. Maka jadi dibersihkan dengan zakat fitrah. Dan yang kedua, tujuan secara sosial, kehidupan sosial daripada zakat fitrah adalah agar untuk membahagiakan orang fakir miskin, mereka yang tadinya tidak punya dana, yang mereka tadinya tidak punya bahan makanan pokok, yang mereka tadi adalah kelaparan karena kondisi mereka yang fakir dan miskin, kita memberikan mereka zakat fitrah berupa 1 saur. Di mana disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah adalah tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan orang-orang yang saum di bulan Ramadan, minal lagwi warafathi, dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia serta kotor, wa tu'matan lil masakin, juga untuk memberikan ataupun mengenyangkan orang-orang yang miskin. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah, maka barang siapa yang telah menyerahkan zakat tersebut sebelum ditunaikannya salat Idul Fitri, itulah zakat yang patut untuk diterima. Wa man addaha ba'da as-salat fahiya shadaqatun minas shadaqat, dan barang siapa yang terlambat menyerahkan zakat fitrah baru dia serahkan kepada yang mustahik, kepada yang berhak setelah pelaksanaan salat Idul Fitri, maka itu dianggap sebagai sedekah ya biasa. Jadi saudara-saudara sekalian ya, menunjukkan bahwasanya fungsi daripada zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, telah memberikan ya dengan rasa kasih sayangnya mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan. Sudah berapa coba bonus pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku hambanya? Padahal sudah berapa tumpuk dosa yang telah kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih selalu sayang kepada kita. Kita diwajibkan untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan adalah untuk membersihkan dosa kita. Kita diberikan anjuran untuk mengerjakan salat tarawih pada malam bulan Ramadan juga untuk membersihkan dosa kita. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar, kemudian kita melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan mengerjakan salat juga untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ditambah lagi dengan adanya zakat fitrah juga untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk membersihkan diri kita. Terus terang, tidak ada yang paling bahagia yang akan kita temui di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketika kita tutup usia, dibandingkan ketika telah datang ajal kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa kita. Tidak ada sesuatu yang paling memberikan kebahagiaan kepada kita kecuali ketika kita berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkata bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa kita lewat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan. Kita lahir ke muka bumi bagaikan bayi,
sebagai bayi yang terlahir dalam kondisi yang fitrah tidak berdosa, dan kita juga ingin meninggalkan bumi ini dalam kondisi tidak berdosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Dari hadis yang tadi kita sebutkan ada satu kalimat wa tu'matan lil masakin. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, disebutkan wa tu'matan lil masakin, untuk mengenyangkan orang-orang miskin. Sebahagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syaukani dan begitu juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad beliau, dan begitu juga Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, dari hadis ini mereka mengambil sebuah kesimpulan yang paling berhak untuk mendapatkan zakat fitrah hanyalah orang-orang fakir dan miskin. Lalu bagaimana dengan 8 asnaf yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabil. Ya, di mana ya jumhur ulama tetap berpatokan bukan hanya khusus kepada zakat mal, akan tapi zakat fitrah menurut jumhur ulama mereka mengatakan asnaf golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah telah Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 yang tadi kita bacakan. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu ya diberikan ya lil fuqara, untuk fakir, wal masakin, untuk miskin, ya, untuk amilnya, ya, kemudian wal mu'allafati qulubuhum, untuk orang-orang mu'allaf, wa fil riqab, untuk para budak yang mereka ingin membebaskan dirinya dari perbudakan, wal gharimin, kemudian untuk orang-orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, untuk orang-orang yang berada fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, wa ibni sabil, dan untuk para musafir. Jumhur ulama mengatakan zakat fitrah juga boleh diberikan kepada mereka, akan tapi terus terang ya kaum fuqara, orang-orang fakir dan orang miskin adalah lebih utama untuk dikedepankan. Kenapa? Karena tujuan daripada zakat fitrah tadi kata Rasulullah adalah tu'matan lil masakin, memberikan makan, mengenyangkan orang-orang miskin. Maka dari hadis inilah Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtarnya, begitu juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'adnya, dan begitu juga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam fatwanya, mereka hanya mengkhususkan zakat fitrah hanya diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin berdasarkan hadis tadi. Dan begitu juga kita menggunakan umuman hadis, ya, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal kiamat. Di situ ada tertera bahwasanya Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk mengambil zakat dari orang kaya. Rasulullah mengatakan fatakhadhu min aghniyahim fataraddu ala fuqaraihim, di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya, ya, dari mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir. Tujuannya adalah khusus zakat fitrah. Bagaimana nanti ketika Idul Fitri ya berlangsung, tidak kita jumpai lagi adanya orang-orang fakir, adanya lagi orang-orang fakir, adanya orang-orang miskin yang mereka meminta-minta karena mereka kelaparan. Kita ingin orang-orang kaya kekenyangan, dan kita ingin orang-orang kaya berkecukupan, dan kita ingin juga orang-orang miskin tidak kelaparan. Mereka mendapatkan haknya, mereka tidak kelaparan, mereka adalah kenyang dari hasil zakat fitrah yang diberikan oleh saudara-saudara mereka. Kemudian topik selanjutnya adalah di dalam hadis tadi Rasulullah SAW sebutkan sa'an, ya, sa'an min syair atau sa'an min tamrin. Kalau di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya kami biasa mengeluarkan zakat fitrah pada zaman Rasulullah SAW berupa satu sa' makanan, ya, yaitu ya satu sa' gandum atau satu sa' kurma atau satu sa' keju atau satu sa' kismis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama dari hadis ini mengkiaskan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini adalah bahan makanan pokok. Karena kita selaku orang Indonesia, bahan makan pokok kita adalah beras, adalah nasi yang diolah dari beras, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah beras. Adapun orang-orang yang makanan pokoknya adalah korma, berarti adalah korma. Bukan berarti bahwasanya Rasulullah mengatakan satu sa', ya, kata sahabat adalah satu sa' korma. Berarti kita mengambil apa? Bulat-bulat. Oh, kalau gitu saya tidak akan mengeluarkan zakat fitrah kecuali hanya berupa korma sebagai Rasulullah. Ini salah pemikiran seperti ini. Ada orang berpikir seperti ini. Terserah ente mengeluarkan apa. Yang penting hadis mengatakan bahwasanya satu sa' dari korma, saya hanya akan mengeluarkan korma, tidak akan mengeluarkan beras. Ini adalah satu pemikiran yang salah.
ya dia tidak bisa mengambil satu kesimpulan ya hukum dari ya hadis tersebut. Rasulullah SAW memberikan ya beberapa jenis makanan di sini, maknanya apa? Karena pada zaman beliau para sahabat tidak memakan nasi, ya sehingga apa? Maksudnya adalah bahan ya pokok, bahan makanan pokok yang dimiliki oleh umat, yang dimakan oleh umatnya. Kalau seandainya ada umatnya yang makannya adalah sagu, ya berarti satu sok tepung sagu. Kalau seandainya dimakan itu adalah gandum, ya gandum. Kalau seandainya dimakan itu adalah nasi yang terbuat dari beras, yang diolah dari beras, berarti adalah beras. Ini maksudnya, yang ukurannya adalah satu sok. Satu sok itu berapa? Ya, dalam hitungan ukuran yang telah diukur ya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, satu sok itu adalah 4 mud. Ya, 4 mud itu ya kalau dihitung berarti 4 mud itu menurut hitungan jumhur ulama pada zaman mereka adalah 1/3 ritel kalau diukur dengan timbangan ya orang-orang Baghdad, orang-orang Irak pada masa khilafahan Harun ar-Rasyid, pada masa 4 mazhab ya 1,1/3 ritel. Berarti 1/3 ritel, sedangkan satu sok itu adalah 4 mud. Berarti hitungannya menurut jumhur ulama satu sok itu adalah 5/1/3 ritel menurut jumhur ulama pada masa 4 imam mazhab. Pada masa Imam Abu Hanifah, Imam Malik ya, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik pernah mengatakan, guru saya yang bernama Nafi ya pernah mengeluarkan kaleng sok yang dia terima dari ya tuannya, yaitu dari gurunya, yaitu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Ibnu Umar mengatakan inilah soknya Rasulullah SAW. Kemudian Imam Malik mengatakan setelah saya konversikan, setelah saya hitung, ya kemudian saya sesuaikan dengan timbangan penduduk Baghdad, ternyata hasilnya adalah 5/3 ritel Baghdadi. Kemudian setelah dikonversikan, dihitung-hitung oleh para ulama fikih hingga pada hari ini, pada hari inilah yang terjadi ikhtilaf, yang terjadi perbedaan ulama, perbedaan di antara para ulama. Terus terang ada di antara para ulama yang menerjemahkan satu sok ini kalau dikonversikan dengan kilogram beras ya atau kilogram makanan kita, ada yang mengkonversikan menjadi 3 kilo. Ini adalah pendapatnya Syekh bin Baz ya, salah seorang mufti Saudi ya pada masanya. Kemudian ada juga yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 2,6 kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo, bahkan ada yang mengatakan ya 2 kilo 175 gram. Ini adalah hitungannya Syekh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab beliau Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Bahkan ada yang lebih rendah dari itu, yang menghitung satu soknya adalah senilai dengan 2 kilo 40 gram. Ini difatwakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Jadi bagaimana berapa yang harus saya keluarkan Ustaz? Ya maka kesimpulannya kita lihat, kalau memang sudah ada ketetapan di wilayah kita, ternyata contohnya itu 2,5 kilo, ya sudah, ya Anda keluarkan adalah 2,5 kilo. Ya mungkin Anda lebih yakin ya dengan pendapatnya Syekh bin Baz itu adalah 3 kilo, silakan Anda keluarkan 3 kilo. Ya atau Anda lebih yakin bahwasanya di tempat masjid Anda, di tempat kami Ustaz ya tertera 2,7 kg, silakan Anda keluarkan 2,7 kg. Atau Anda punya sebuah kajian khusus ya, Anda meyakini bahwasanya pendapat Syekh itu adalah lebih kuat, silakan Anda mengeluarkan. Ya tidak tercela, karena ini merupakan sebuah istihad yang tidak boleh diingkari satu sama lain. Silakan yang mengeluarkan sekian kilo, yang penting tetap ukurannya pada masa Rasulullah SAW itu adalah dikatakan sebagai satu sok. Jadi ya demikianlah ya saudara-saudara kalian, apa yang patut kita keluarkan dalam membayar zakat fitrah berupa makanan pokok. Lalu bagaimana, bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang? Terjadi selisih pendapat di antara para ulama. Menurut jumhur ulama ya, di dalam menurut jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Kemudian ada mazhab yang lain yang membolehkan, bukan hanya mazhab Hanafi. Ya, sebagian orang menganggap kebolehan mengeluarkan zakat fitrah pakai uang hanya sekedar mazhab Hanafi. Tidak. Sebelum Imam Hanafi berpendapat, sebelum Imam Abu Hanifah berpendapat, ya sebelum Imam Abu Hanifah berpendapat, ada ulama-ulama lain yang mereka juga berpendapat boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Seperti Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz berpendapat boleh, Imam Bukhari berpendapat boleh. Ya, kedua orang murid Imam Malik yaitu Ibnu Qasim dan Asy'ab juga mengatakan boleh. Salah seorang ulama Syafi'i yaitu Al-Imam Ar-Ruyani di dalam kitab beliau Bahrul Madhab juga mengatakan boleh mengeluarkan dengan uang, dan begitu juga menjadi salah satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i juga boleh mengeluarkan dengan uang.
Jadi karena banyak para ulama yang membolehkan untuk mengeluarkan dengan uang, lalu bagaimana, berapa yang harus kami keluarkan? Silahkan. Ya, kalau memang di wilayah Anda ya ukuran satu so itu adalah 2,5 kilo, ya sudah, berarti ukuran uang ya dihitung berapa ya. Berarti kalau seandainya adalah 3 kilo, kemudian seandainya harga 1 kilo beras itu adalah Rp12.000, berarti dikali 3, 12 ya, 12.000 dikali 3 berarti 36.000. Jadi cukup bagi Anda ya untuk mengeluarkan Rp36.000 untuk zakat fitrah apabila dikeluarkan dengan uang. Tidak perlu ya harus melihat dengan ukurannya ya Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah satu so itu ya, satu so adalah 8 ritel. Kalau dikilokan 3,8 kilogram. Ya silakan kalau Anda tinggal di Afghanistan, silakan kalau Anda tinggal di India, silakan kalau Anda tinggal di Pakistan. Ya ini adalah kenapa orang pada hari ini yang penting mereka mengeluarkan dengan uang. Apalagi kebanyakan masyarakat kita adalah mereka menggunakan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i sekian. Kenapa kita juga terkadang menggunakan dengan uang? Bukan berarti saya secara pribadi membolehkan seseorang untuk dengan uang. Saya secara pribadi adalah mengikuti pendapat jumhur. Tapi kenapa terkadang ada beberapa orang yang membutuhkan dengan uang? Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan beliau juga tidak, pada awalnya beliau tidak menerima pendapat dengan uang, tapi beliau memperbolehkan uang karena hajat. Maslahat, bisa jadi seseorang di tengah jalan dia tidak punya beras, dia mengeluarkan dengan uang. Atau bisa jadi seseorang ya dalam kondisi yang kepepet, dia ingin praktis dengan menggunakan uang. Silakan, ini tidak kita permasalahkan, silakan. Nanti selanjutnya apakah nanti mustahik tadi yang lebih dibutuhkan bagi dia, yang membutuhkan tadi adalah dia membutuhkan uang ataupun membutuhkan bahan makanan pokok, nanti kita serahkan kepada orang yang diberikan amanah. Jadi dalam hal zakat, mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, ada 3 ya pendapat di kalangan ulama. 1, dilarang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab ya pendapat yang masyhur di dalam madhab Hambali. Kedua, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang ya. Ini adalah pendapatnya Imam Hasan Basri, pendapatnya Umar bin Abdul Aziz, pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, pendapatnya Imam Abu Hanifah, juga pendapatnya Ibnu Qasim dan Asy'ud dari kalangan ya murid-muridnya Imam Malik, dan juga pendapatnya Imam Bukhari. Dan begitu juga pendapat ya sebahagian ulama Syafi'i dan sebagian dari pendapat mazhab ya Hambali. Kemudian pendapat yang ketiga, diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang adalah karena ya ada kebutuhan yang mendesak. Ada sesuatu yang sangat diperlukan oleh umat Islam, harus dengan uang dibandingkan harus dengan bahan makanan pokok. Dilihat kondisinya, dilihat dengan sikonnya ya. Jadi mana bagi kita yang lebih mendatangkan maslahat bagi umat Islam, silahkan. Tapi saya secara pribadi, kalau masih bisa mengeluarkan dengan ya beras, dengan makanan pokok, keluarkanlah dengan bahan makanan pokok. Jadi saudara-saudara sekalian, kapankah dibayarkan zakatnya? Jangan lupa ya, terakhir kali kita harus mengeluarkan zakat fitrah kita adalah jangan sampai lewat batas. Lewat batas, jangan sampai ya khatib naik ke atas mimbar. Kapankah lebih baik kita sudah mulai mengeluarkannya? Lebih baiknya adalah 2 hari ataupun 1 hari sebelum Idul Fitri. Berarti kira-kira pada tanggal 28 ataupun 29 Ramadan kita sudah mulai untuk mengeluarkan zakat fitrah, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia biasa memberikan zakat fitrah kepada ya orang-orang yang biasa mengutip zakat, diberikan kepada mereka sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Dan sebagian sahabat juga ada yang langsung memberikan kepada fakir miskin. Jadi silakan, ada 2 cara kalau kita ingin memberikan zakat fitrah. 1, pertama, boleh kita serahkan kepada panitia zakat, kita titipkan sama mereka, silahkan ya untuk kita titipkan. Atau yang kedua, silakan kita langsung untuk memberikan langsung ke tangan orang-orang fakir miskin. Ini juga lebih baik ya. Tidak ada yang tidak lebih baik. Semuanya adalah sama-sama baik. Nanti ya panitia zakat menyerahkan kepada orang fakir dan miskin, atau kita serahkan langsung kepada fakir dan miskin. Jadi saudara-saudara sekalian, demikian dulu kajian kita di sore hari ini ya, kajian yang singkat ini menjelang berbuka, menjelang iftar. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini memberikan ya wacana ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada harta
kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima saum kita, seluruh amal ibadah kita, dan mengampuni dosa-dosa kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.